Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aulia Rahmawati dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen B, dengan nomor NPM. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perusahaan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memilih studi kasus BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Alasan saya memilih studi kasus perusahaan BRI kembali mendapat sorotan karena masuk dalam daftar global, yaitu Forbes Global 2000 sampai 2025 sebagai perusahaan publik terbesar di dunia dari Indonesia. Ini menunjukkan BRI tetap relevan dan dipercaya di mata investor global. Bisa jadi bahan studi kasus tentang perbankan, keuangan, atau strategi koperasi besar Indonesia. Latar belakang: BRI didirikan pada tahun 1895 dan kini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Awalnya, BRI berfokus pada layanan perbankan untuk masyarakat pedesaan dan UMKM, dengan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. BRI memiliki fokus besar pada inklusi keuangan yang memberikan layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank. Tantangan Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama ada kompetisi yang semakin ketat. Sektor perbankan Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya permainan baru dan perusahaan fintech yang menawarkan layanan keuangan digital. Bank-bank besar seperti Mandiri dan BCA, perusahaan fintech seperti Oppo, GoPay, dan Dana juga berkompetisi di pasar yang sama. Yang selanjutnya ada digitalisasi dan teknologi. Perkembangan teknologi keuangan atau fintech dan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih layanan perbankan digital. Menuntut BRI untuk beradaptasi. Dengan adanya platform-platform seperti mobile banking dan pembayaran digital, bank konvensional dituntut untuk meningkatkan infrastruktur digital mereka. Yang ketiga ada perubahan regulasi. Sebagai bank milik negara, BRI juga harus mematuhi berbagai peraturan-peraturan pemerintah yang kadang-kadang dapat membatasi kebebasan beroperasi. Misalnya, kebijakan yang mendorong bank untuk lebih banyak memberikan kredit kepada UMKM dan sektor informal dengan bunga yang lebih rendah. Yang keempat ada ketergantungan pada UMKM. Meskipun sektor UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan BRI, hal ini juga menjadi tantangan karena UMKM cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor koperasi besar. Dalam hal ini, BRI harus lebih cermat dalam menilai kelayakan kredit dan memitigasi risiko gagal bayar. Strategi yang diambil oleh BRI. Yang pertama ada fokus pada UMKM dan inklusi keuangan. BRI memiliki strategi yang sangat fokus pada UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. BRI menawarkan berbagai produk kredit yang disesuaikan untuk UMKM seperti kredit usaha rakyat atau KUR yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada pelaku usaha mikro dan kecil. KUR atau kredit usaha rakyat, salah satu produk unggulan BRI untuk UMKM. BRI telah menyalurkan KUR dalam jumlah besar dan memiliki peran penting dalam memperdayakan ekonomi rakyat Indonesia. Dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit komersial, biaya KUR kemungkinan UMKM untuk mengakses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau. Selanjutnya ada transformasi digital. Menghadapi tantangan digitalisasi, BRI memfokuskan diri pada transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman nasabah. Terus ada BRI Internet Banking atau BRI In-Banking. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka secara online dan melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank. Yang selanjutnya ada peningkatan infrastruktur dan cabang digital. BRI terus mengembangkan infrastruktur perbankan dengan
mendirikan cabang-cabang digital di berbagai lokasi. Cabang-cabang ini lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan cabang konvensional, memungkinkan BRI untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan. Terus ada kreativitas dalam produk dan layanan. BRI mengembangkan berbagai produk dan layanan yang lebih inklusif seperti BRI Argo, terus untuk sektor pertanian dan BRI Syariah untuk layanan perbankan berbasis prinsip syariah. Pendekatan ini memperluas jangkauan bank kepada lebih banyak segmen pasar. Selanjutnya ada inovasi dan keberhasilan BRI. Yang pertama ada pengembangan produk kredit yang tepat sasaran. BRI berhasil merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, yang mana lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat. Produk seperti KUR atau kredit usaha rakyat dan kredit mikro. Kemungkinan lebih banyak orang, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi rendah, untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Yang kedua ada kemitraan dengan fintech. BRI juga bekerja sama dengan perusahaan fintech untuk memperluas layanan digital. Dengan begitu, BRI bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan merangkul lebih banyak nasabah digital. Yang terakhir ada kemajuan dalam berkelanjutan dan corporate social responsibility atau CSR. BRI tidak fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kontribusi sosial melalui berbagai program CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh adalah dukungan terhadap sektor pertanian melalui BRI Agro yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani. Pembelajaran yang dapat diambil yang pertama ada pentingnya fokus pada segmen niche. Dengan memfokuskan diri pada UMKM yang merupakan pilar utama ekonomi Indonesia, BRI berhasil mengisi celah pasar yang sering kali terabaikan oleh bank-bank besar lainnya. Yang kedua ada adaptasi terhadap teknologi. Digitalisasi bukan hanya soal menghadirkan teknologi baru, tetapi juga tentang merombak cara bank beroperasi untuk lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Yang ketiga ada inklusi keuangan. Salah satu terutama BRI adalah kemampuannya untuk mengembangkan produk yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Hal ini membuka peluang bagi banyak orang yang untuk mengakses layanan perbankan. Kesimpulannya dari studi kasus perusahaan Bank Rakyat Indonesia, BRI adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana sebuah bank memiliki negara dapat bertransformasi dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dalam era digital. Keberhasilan BRI terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik, sambil tetap menjaga fokus pada inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Sebagai bank yang berorientasi pada masyarakat dan sektor informal, BRI menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya soal profit, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.